guys, buah nangkaku nih udah semakin tua guys. Ini aku lagi panen nih ceritanya nih. Buahnya tuh enak banget ini. Wangi, sangat-sangat wangi luar biasa ya. Rencananya nih, ini aku panen nih ada 5 nih. Ini tuh sebetulnya belum empuk banget ya, tapi sudah tua tuh. Dari bunyinya juga sudah buk gitu. Ini tuh mau aku pakai untuk es puter, atau kalau orang Jakarta bilang es kenong. Kalau orang Jawa bilang es tungtung atau es dung. Buat teman-teman yang nggak tahu ini apa, ini tuh beda banget sama buah nangka yang seperti pada umumnya. Dia tuh bisa jadi kayak biang gitu. Ini tuh jenis nangka persilangan nangka dengan cempedak. Satu tangkai itu bisa menghasilkan ini sampai 21 buah. Karena kemarin tuh sudah aku petik, ini tinggal sisa berapa ya, banyak banget nih, aku hitung ya. 1, 2, 3, ini yang ngumpet, 4 tuh di bawah tuh. Terus 5, 6, 7, 8, tuh di dalam 9, 10, 11, 12, 13, 14, terus 15, 16 guys. Buset, ada 16. Ini tuh bekasnya sudah aku petikin guys. Jadi buat kalian itu kalau mau merawat pohon nangka jangan sampai salah bibit ya. Bibit yang bisa membuahkan hasil yang banyak di buah nangka itu tuh persilangan nangka dengan cempedak sama nangka sayur. Yang nangka memang diperlukan untuk sayur, jadi bukan untuk buah ya. Kunci keberhasilannya di dalam merawat pohon nangka itu sendiri, setelah mengetahui jenis nangka yang ditanam, itu yang harus diperhatikan adalah media tanam. Media tanam dimana kita sebelum menanam kita pastikan gembur dulu ya. Setelah itu kita harus selalu menjaga kelembapannya. Seperti ini yang sudah aku lakukan, tampakkan bekas siramanku untuk pohon nangka ini. Nah, setelah dari itu kita harus pastikan ini tanaman nangka kita terkena paparan sinar matahari yang cukup ya. Kebetulan timur itu dari sana ya. Bahkan ini tidak hanya daunnya tapi buah-buahnya pun terkena sinar matahari. Jadi tidak heran nih. Ayo sama-sama kita saksikan lebih dekat. Nah, setelah terkena sinar matahari yang cukup, maka sangat perlunya betapa pruning ya. Pruning itu sangat perlu banget. Kalau habis panen tuh, kalian dapat lihat sendiri ya, dengan tunas-tunas yang baru. Setelah selesai memanen, jangan lupa dipangkas di bagian pangkal ya lur ya. Sebab kalian jangan takut untuk memangkas di bagian pangkal. Jika kelembapan sudah terjaga, maka dia akan muncul tunas-tunas seperti ini. Jadi dia nggak akan telat. Pohon nangka itu kalau terawat, dia tidak akan pernah berhenti berbuah. Kalau nangka sampai berhenti berbuah, pasti ada apa-apanya. Jadi kita harus cari tahu. Manfaat dari pruning sendiri adalah dapat meminimalisir dengan datangnya hama-hama penyerang seperti kutu ya, seperti kutu yang loncat-loncat itu, yang putih, yang suka di ujung-ujung seperti ini tuh ya, atau di ujung daun. Dapat juga ini rentan sekali dengan yang namanya kupu-kupu putih. Nah, yang paling rentan sendiri kalau pohon nangka maupun pohon yang lainnya adalah semut. Buat kalian nih yang mau punya pohon nangka biar dapat berbuah lebat, jika karakternya itu lebat seperti ini, tapi jikalau karakternya bukan yang lebat, itu paling tidak dapat menghasilkan buah yang segar dan besar. Itu harus memperhatikan dari apa yang sudah aku paparkan tadi. Tidak kalah penting dengan adanya sistem penyayatan atau pengguratan proses pelukaan seperti ini, dengan tujuan apa? Ketika pohon sedang bereproduksi fotosintesis yang sudah naik ke atas sana, itu tidak dengan mudah dia turun sehingga dia dapat memfokuskan pada pembuahan gitu, nggak warawiri.
Letak dari pohon sendiri kita harus betul-betul memperhitungkan. Jangan sampai kita menanam pohon itu berdesak-desakan dengan pohon yang lain. Seperti ini nih, kalian dapat lihat ya. Dapat lihat pohon ini tuh nggak terganggu oleh tanaman apapun. Bahkan itu sampai aku ini nih, pruning yang sebelah sana tuh sirsak ya. Karena aku nggak mau pohon nangka ini terganggu. Pokok-pokok yang sudah aku sampaikan itu betul-betul sangat diperlukan oleh tanaman sebab bersangkutan dengan nutrisi tanaman itu sendiri. Oke, setelah kita melakukan hal itu, ini sangat penting banget. Berikan pupuk ya, pupuk organik, dapat organik cair maupun padat. Pupuk organik pada sekitar areal akar, di mana kita mengingat yang kita tahu juga kita belajar sedari dulu, makanan dari tumbuhan sendiri adalah air ataupun mineral dan karbon dioksida. Karbon dioksida yang diciptakan oleh sekitar areal bawah ya, sekitar areal akar. Nah, bagaimana caranya kita memberikan pupuk organik itu? Jadi sobat dapat menggunakan satu contoh adalah seperti air cucian beras. Selain dari cucian beras, sobat dapat menggunakan salah satu contoh adalah bekas abu bakaran yang sudah dileraikan selama seminim-minimnya 2 minggu atau 3 minggu ya. Biar tidak punya karakter yang panas yang dapat membuat layu tanaman kita. Untuk langkah sempurnanya, jika kompos atau posisi tanah di areal bawah ini sudah memadat ya, perlu diberikan kompos susulan. Kompos dari sekam boleh, dari jerami boleh ya, jerami yang dilembutkan terus kemudian dicampur dengan tanah. Sobat, jikalau ingin membuat kompos yang sifatnya itu alami, bisa dilihat ya dari konten-kontenku sebelumnya, itu banyak aku membuat kompos untuk tanaman. Biasanya kalau orang-orang untuk memunculkan buah seperti ini kan ada yang suka menggunakan obat-obat berbahan kimia. Karena ini mau masuk di pencernaanku, sekeluarga, juga orang-orang di sekeliling, makanya sama sekali aku tidak menggunakan bahan-bahan kimia guys. Dan pada kenyataannya ini dapat subur seperti ini. Sedangkan jenis karakter ini persilangan antara nangka dengan cempedak ini, buahnya atau bijinya itu dia hanya sedikit, terkadang bisa zong. Kenapa bisa zong? Karena buahnya terlalu banyak ya. Terus terkadang udah buahnya terlalu banyak, memang karakternya isinya sedikit, ditambah lagi dengan ini suka kekeringan di areal akar, itu dapat memicu zong pada buah tersebut. Paling satu ini ya, jika dia mengalami kesuburan maksimal itu sekitar dia hanya 6 atau 7 ya, 7 isinya itu, tapi wanginya nggak ketulungan, berlipat-lipat dibanding itu buah nangka lokal ataupun nangka yang lainnya. Buah persilangan nangka cempedak itu dia punya ciri khas yang sangat-sangat bagus dipakai untuk bahan es ya, sebagai biang gitu. Oke, aku rasa sampai di sini dulu. Kita jumpa pada kontenku selanjutnya. Bye bye.